Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Mata'anallahu fi kulli hayati, selaku pembicara dalam kajian Islam dengan tema Ayah Ibu Ajak Aku ke Surga. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian Bapak Nur Khairuddin MBA beserta para kepala bagian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai dan PMPA. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Bapak Dr. Andes Haji Dedi Hidayat beserta para wakilnya. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai dan Kepala Sekolah SD SMP Al-Azhar BSD at Medland beserta para wakilnya. Yang kami hormati Ketua BKOMS SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Ibu Nining Trenggono beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu bagian rohani yang akan disampaikan Al-Mukarramah Ibu Indah Lulu. Kepada Ibu Indah Lulu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Ustadz Syafiq Riza Basalama, yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana Harian Sekolah SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai,
kepada yang terhormat Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Dedi Hidayat, SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMA Islam Al-Azhar, serta SD dan SMP Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Medland. Yang terhormat Ketua Majelis Ibu Rani, yang terhormat Ketua Bekom SMP Ibu Nining beserta jajarannya. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara Tablik Akbar. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir berpartisipasi dalam pertemuan Zoom ini. Tablik Akbar yang kami selenggarakan ini merupakan program tahunan unit rohani Bekom SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Program ini bertujuan untuk menjaga, meneguhkan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz kita bisa menambah ilmu kita dan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Dedi Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ustadz Dr. Safik Rija Basalamah MA. Terima kasih sudah hadir bersama kami, keluarga besar SMP Islam Al-Azhar BSD. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Bekom SMP Islam Al-Azhar BSD, wabil khusus si Rohani, Ibu Indah Lulu dan ibu-ibu yang lain yang sudah bisa menghadirkan Ustadz yang hari ini insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Para Bapak dan Ibu semua yang hadir di acara tausiah ini, inilah program yang baik, program pembiasaan di Al-Azhar Bumi Serpong Damai, kerjasama Bekoms atau kalau di luar adalah komite dengan sekolah. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan pencerahan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Safik, ya. Sehingga saya menyampaikan satu pesan saja kepada Bapak Ibu semuanya. SMP Islam Al-Azhar BSD siap menerima amanah dari Bapak Ibu semuanya untuk menyekolahkan di SMP Islam Al-Azhar BSD. Bagi Bapak Ibu semuanya yang tahun ini mempunyai siswa-siswinya kelas 6,
kami persilahkan untuk mendaftarkan di SMP Islam Al-Azhar BSD karena pendaftaran sudah dibuka. Insya Allah kesempatan ini hanya 1 kali untuk tahun pelajaran 2022-2023. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BPH Bekom, Si Rohani, dan pengurus Bekom yang lainnya yang sudah luar biasa merencanakan persiapan acara tablik akbar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai. Sebelum kita meranjak ke acara selanjutnya, kami umumkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh peserta kajian Islami pada hari ini yang kurang lebih berjumlah 500 partisipan. Ya, kita luruskan niat. Semoga apa yang kita niatkan pada hari ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita sangat tunggu, yaitu tausiah kajian Islami yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Melandainya COVID-19 adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya, manusia berusaha untuk mengendalikan. Berusaha untuk menahan lajunya arus COVID-19. Tapi tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla, semuanya hanya omong kosong. Maka senantiasalah memuja dan memuji Allah Jalla Jalla. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, yang saya hormati semua pengurus dan yang saya muliakan semua yang hadir pada kajian kita kali ini. Semoga kita datang di tempat ini seperti lebah. Dan mukmin itu kata Nabi SAW kan nahlah. Kita tahu lebah, dia terbang baik ke tempat yang dekat atau yang jauh untuk mengambil yang terindah, membawa pulang yang terbaik tanpa merusak yang pernah dia tempati. Ingat, orang tua itu ingin membahagiakan anak-anak semuanya. Nggak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anak. Karena sejatinya itu adalah naluri yang sudah tertanam di dalam jiwanya. Sehingga orang tua itu siap berkorban demi anak. Yang bapak bekerja, merantau, meninggalkan negerinya. Yang ibu, dia harus berusaha menahan diri. Mungkin dia ingin keluar rumah,
Mungkin dia ingin berjumpa dengan kawan-kawannya, bertamasya, bersenang-senang, tapi dia tahu, aku punya anak. Aku ingin anak-anakku sukses dan berbahagia. Sehingga kita sering mendapatkan berita yang menyedihkan dan menyenangkan sekaligus. Seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, yang rela mengayuh becaknya di bawah terik matahari sehingga kulitnya menjadi gosong demi anaknya jadi sarjana. Kita akan lihat pemandangan yang begitu mencolok ya. Nih bapak kulitnya hitam dan sudah tua. Dan anaknya menjadi seorang sarjana. Dan tatkala anak-anak ingin melanjutkan sekolah, ada kawan di sini. Ketika anaknya lulus SD, dia tahu bapaknya itu nggak mampu. Dia ngomong sama ayahnya, ayah, biar anak bekerja ayah. Kata bapaknya, nggak usah nak, kamu sekolah. Bapak yang kerja. Selama bapak masih hidup dan bisa bekerja, kamu harus terus sekolah. Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat ada yang merantau ke luar negeri menjadi TKI. Yang dia hanya bisa berjumpa dengan keluarga dan anaknya 2 tahun sekali. Dilakukan demi anak. Kenapa? Karena anak-anak ini perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Kebahagiaan mereka menjadi pelengkap kebahagiaan orang tua. Namun tentunya kalau anak-anak itu anak-anak yang soleh dan soleha. Karena kalau tidak sedikit orang tua yang hidup menderita gara-gara anak. Dan ingat, anak-anak itu amanah. Kita tahu ada pejabat-pejabat yang korupsi. Pejabat-pejabat yang zalim. Tapi ternyata ada bapak ibu yang korupsi, yang zalim, yang tidak menjalankan amanah dengan benar. Padahal amanah itu ada di rumah. Dia hanya berpikir bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang sukses di dunia. Itu kebanyakan yang ada di benak orang tua. Sehingga dia berpikir bagaimana mendapatkan sekolahan yang baik, yang favorit, yang kalau bisa lulus langsung bekerja. Pernahkah ada yang berpikir kalau bisa anak-anak lulus masuk surga? Bukan bekerja. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 56. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Ayat 58 Zubair. 58. Ayat 58. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم
يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Artinya, Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allahu Akbar jamaah. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Amanah ini akan dimintain pertanggungjawaban. Siapa pemilik amanah? Dalam konteks keluarga, ya anak-anak. Itu amanah dari Allah. Dan kalau kita lihat tugas terbesar orang tua, ya bagaimana amanah ini terjaga sampai ajal menyebut mereka. Suami, para suami nih. Kita semuanya dulu bujangan. Kita nggak punya istri. Yang laki-laki, yang perempuan nggak punya suami. Kemudian terjadilah pernikahan. Ada amanah nih. Makanya di situ ada yang namanya ijab qabul. Ada seorang wali yang mengatakan kepada calon suami dari anak dia atau keluarga dia, disebutkan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihim bi ihsan. Kemudian dia mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka sampai akhir akad. Lalu sang lelaki mengatakan qabiltu, aku terima. Ada peralihan amanah. Sehingga surga dan neraka itu perempuan adalah suami. Yang menjadi orang pertama yang harus dia taatin, patuhin, suaminya. Bukan bapaknya, bukan ibunya. Bukan. Karena ada peralihan amanah. Seakan-akan ijab qabul itu serah terima jabatan. Engkau sekarang yang jadi penanggung jawab. Baik, ketika dua insan ini dengan berjalannya waktu, menjalin cinta dan kasih, lalu Allah berikan anak-anak kepada mereka. Bertambah nih amanahnya. Sang suami, engkau sekarang bukan hanya suami, tapi engkau adalah ayah. Dan sang istri, engkau posisimu berubah. Akan ada yang memanggilmu ibunda, ibu, ummi, umma, mama. Siapa yang memanggilmu? Amanah yang Allah berikan kepada. Kalau kita lihat di surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang tugas orang tua, tugas para suami? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Barakallahu fiik. Subhanallah.
Bisa bayangin ya, kalau suami istri bersama 3 anaknya hendak melewati jembatan yang keropos. Dia tahu jembatan ini berada di atas sungai yang alirannya deras, terbuat dari kayu yang digantung, jembatan gantung. Apa yang dilakukan ayah pada waktu itu? Dia akan persiapkan anaknya. Nah, engkau lihat tuh yang akan kita lewatin. Hati-hati nak ya. Jadi nanti pegangan sama ayah. Bunda juga pegangan sama ibu. Mungkin nanti pakai tali nggak apa-apa. Kita diikat. Semua ikut arahan ayah, komando ayah. Di mana ayah melangkah, kalian melangkah di tempat itu. Karena ayah akan pastikan kayu itu keropos atau tidak. Itu kalau kita melewatin jembatan. Yang akan kita lewatin itu sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang itu lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Diletakkan di atas neraka jahanam. Yang kata Allah Azza wa Jalla, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ. Kelak neraka jahanam itu akan didatangkan. Tatkala orang-orang berada di padang mahsyar, neraka itu tahu-tahu diseret. Siapa yang menyeret? Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70.000 malak yajurruna. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Itu yang akan kita lewatin. Belum lagi di kanan kirinya, di kanan kiri jembatan yang akan kita lewatin bersama keluarga kita ini. Ada pengait-pengait. Orang ada yang jalan tahu-tahu dikait. Pernahkah kita persiapkan anak kita untuk melewatin neraka jahanam? Dan untuk masuk ke surga, nggak ada yang masuk surga kecuali melewati neraka tersebut. Nggak ada. Allah sudah memastikan. Wa in minkum illa wariduha. Kana hatman ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah. Semuanya. Para nabi pun akan melewati. Dan doa para nabi tatkala itu, mereka mengatakan, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Maka ahibati fillah. Apa yang sudah kita lakukan? Kebanyakan kita hanya memikirkan kebahagiaan anak-anaknya di dunia. Kesuksesan mereka. Apa yang mereka inginkan dikasih, diberikan kepada mereka. Orang tua ingin melihat anaknya tersenyum. Melihat anaknya gembira. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ini hadiah yang penuh dengan cinta yang berbicara tentang hukum anak-anak yang dilahirkan. Beliau menyebutkan wa kam mimman ashqa waladahu. Berapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya. Menyengsarakan fildata kabidi, menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Gara-gara apa dia? Gara-gara dia teledor. Dia mengabaikan dalam rangka mendidik anaknya. Bahkan yang ada bagaimana anak itu dapat meraih syahwatnya. Dia berpikir mungkin orang tua, anak kepingin dia gembira gitu. Anak ingin menerangi jalan dia, padahal dia sedang menggelapkan jalan.
Dia berpikir, aku itu sayang sama dia. Enggak, engkau enggak sayang sama dia. Engkau enggak sayang sama dia. Anakmu ini akan melewati sirat. Engkau udah siapkan enggak? Mana kasih sayangmu? Mana cintamu kepada anakmu? Merasa menyayangi anaknya padahal dia membolimi anaknya. Sehingga dia nggak dapat manfaat dari anaknya. Dan dia kehilangan aset besar dia dunia akhirat. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza tabartal fasada fil aulad. Kalau engkau mempertimbangkan, merenungkan rusaknya anak-anak ini. Apa pemicunya? Apa penyebabnya? Ra'aita amatahu min qibil ab. Engkau akan dapatkan ternyata kebanyakan sebabnya dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua mengatakan, ini lingkungannya, ini temannya, ini sekolahnya. Engkau di mana? Engkau di mana? Tatkala melihat kawan-kawannya seperti itu. Tatkala melihat sekolahnya seperti itu. Engkau di mana? Ahibati fillah. Anak-anak tuh kalau dikasih cerita atau disetelkan video pendek tentang Raja Ampat atau tempat permainan Disneyland atau apa yang biasanya orang-orang pada berangkat ke sana. Setelah menonton itu, apa kata anaknya? Ayah, kapan kita ke sana? Kapan ayah bawa anak ke sana? Kita bareng-bareng ayah. Kapan kita berangkat ke sana? Padahal kesenangan itu hanya sementara dan sebentar. Bagaimana ketika kau menceritakan tentang surga? Tentang surga. Yang kata Allah Jalla Jalla, fiha ma tashtahihil anfus. Wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa manusia. Semuanya, nak. Semuanya. Anak kok cerita sama anak punya anak Yusuf tentang surga. Anak-anak ini sederhana kesenangan dia. Anak-anak tuh kasih duit 2.000, bahagia banget. Dibelikan mainan mobil-mobilan, bahagia banget. Ketika kita bicara tentang surga, dia akan tanya apa? Apa di surga itu ada mobil-mobilan? Nanti Yusuf dapat mobil berapa di sana? Iya. Dan yang terpenting dari semua yang dia sukai dia dapatkan, kata Allah, wa antum fiha khalidun. Kalian kekal selama-lamanya. Ahibati fillah. Bagaimana cara kita sekarang membawa anak-anak kita ke surga, menyelamatkan mereka dari api neraka? Maka ayah bunda ini harus menyamakan visi dan misinya. Benar nggak ini mau dibawa ke surga? Atau mau dibawa ke Amerika? Atau anak-anak mau dibawa berwisata? Maka orang tua, bapak, ibu harus menyamakan visi dan misinya. Kenapa? Karena nahkoda itu kalau dua, tenggelam kapal ini. Akan berantem mereka. Tatkala ada nahkoda dan ya kalau pilot ada co-pilotnya yang saling mendukung, yang saling membantu dan tujuannya sama. Kalau dari Jakarta, pesawat Garuda, mereka menyatakan, kita mau kemana nih? Tujuan kita ke Jeddah. Umroh. Bismillah. Kalau co-pilotnya mau ke Australia, pilotnya mau ke Jeddah. Apa yang terjadi? Pilotnya tidur, dia balik arah ke Australia. Bangun lagi, kemana ini arahnya? Ribut. Balik lagi ke Jeddah. Nanti lengah lagi, balikin sama dia. Dan itu yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika ayah dan bunda ini tidak satu visi dan misi. Yang satu mau membahagiakan anaknya dunia akhirat. Yang satu hanya berpikir dunia saja.
maka anak-anak jadi korban. Keluarga Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, istri-istri Nabi itu tergoda dengan dunia, yang akhirnya membuat Nabi alaihissalam sebagai seorang suami harus meluruskan kembali tujuan, mengarahkan kemana mereka hendak pergi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau memboikot istri-istrinya 1 bulan. Semuanya. Beliau tidak tinggal di rumah. Beliau tinggal di sebuah kebun. Di situ ada rumah milik sahabat di sebuah kebun. Nabi tinggal di kebun itu 1 bulan. Setelah 1 bulan itu, turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Coba kita baca ayat ini. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mu'tah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Mu'tah dan aku ceraikan kepadamu dengan cara yang. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antaramu. Barakallahu fikum. Satu persatu istri Nabi itu beliau panggil, beliau dudukkan. Bermula dengan istri beliau yang paling beliau cintai. Yang itu menjadi rahasia umum ketika Nabi ditanya siapa yang paling beliau cintai, Aisyah. Tapi kalau ternyata jalannya beda, selamat tinggal. Maka Nabi dudukkan Aisyah. Beliau bacakan ayat ini. Kalau engkau menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, ya udah. Fata'ala. Kalian kemari. Aku akan kasih mut'ah. Aku akan kasih pesangon. Aku akan berikan harta kepada kalian. Tapi kita nggak bisa bersama lagi. Kenapa? Udah beda tujuannya. Nggak bisa. Selamat tinggal. Aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Kita berpisah baik. Namun kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan akhirat, itu yang ada di benak kalian. Ambisi kalian adalah akhirat. Visi dan misi kalian bagaimana bisa selamat dari api neraka, masuk ke surga Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka buat ayah bunda nih, dengarkan tuh anak-anaknya. Mereka ingin masuk surga. Tapi kadang-kala mereka nggak pernah dikasih tahu apa itu surga.
Mereka nggak pernah dikasih penjelasan bagaimana cara masuk surga. Ini tugas orang tua sekarang. Tapi bermula dari menyamakan visi dan misi terlebih dahulu. Agar perahu yang ditumpangi nggak bocor. Karena ada kadangkala yang menggembosi, yang melobangi perahu tersebut, sehingga perahu tersebut tidak pernah sampai ke tujuan. Ahibati fillah, ada beberapa perkara yang perlu kita sama-sama mempersiapkan diri. Yang pertama, setelah menyamakan visi dan misi, yang kedua adalah ketahuilah bahwasanya mendidik anak-anak itu ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah. Mendidik anak-anak itu bekerja. Amal. Karena ada penyimpangan dalam pemikiran sebagian orang. Tatkala seorang wanita ditanya, apa pekerjaannya? Dia mengatakan, aku nggak bekerja. Aku ibu rumah tangga. Emangnya ibu rumah tangga nggak kerja? Kalau seorang wanita menjadi sales, mungkin menjadi resepsionis di hotel, cleaning service di hotel, atau menjadi yang lainnya, itu baru dikatakan bekerja. Menjadi seorang menteri, menjadi seorang bupati, itu baru bekerja. Kalau ngurusin anak-anak tuh nggak kerja. Subhanallah. Kalau mereka mau membandingkan bekerja sebagai ibu rumah tangga, ingat, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan yang bekerja jam 8 sampai jam 4 sore, engkau akan lihat ternyata yang lebih banyak pekerjaannya ibu rumah tangga. Dia itu all out bekerja tanpa jam kerja. Mungkin juga tanpa gaji yang dia terima. Tapi dia sedang beribadah. Dia sedang bekerja. Sehingga semua tetesan keringat seorang ibu yang berada di dalam rumah, yang mendidik anak-anaknya, semua tetesannya itu akan ada di timbangan kebaikan dia, insya Allah. Ketika dia melakukan itu lillahi ta'ala. Dan juga mendidik anak, ngajarin anak, itu termasuk dakwah. Kita kalau bicara dakwah nih, anak sekarang sedang berdakwah. Dakwah itu bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Ada dakwah yang fardu kifayah, artinya kalau sudah ada orang yang melakukannya, selesai, anak nggak punya kewajiban lagi gitu. Tapi ada fardu ain, yaitu kewajiban untuk setiap orang. Untuk orang tua, bapak, ibu, mendakwain anaknya, mendidik anaknya, mengajarkan kepada mereka tentang Allah dan Rasulnya, itu fardu ain. Itu kewajiban. Nggak ada istilah, oh anak cari duit doang. Engkau cari duit doang. Didik anak siapa? Ibunya. Udah benar engkau pilihkan seorang ibu. Benar. Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia pernah berkata kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Ini ayah terus berjuang ya, mendidik kalian, berbuat baik kepada kalian. Ya sebelum, ketika kalian kecil, kalian udah besar juga, ayah masih terus berusaha. Dan sebelum kalian lahir ke dunia ini.
Anak-anaknya bingung. Kalau ayah berbuat baik kepada kita tatkala kita masih kecil, kita tahu, kita rasakan. Dan ketika kita sudah besar, ya sampai hari ini kita masih merasakan kebaikan ayah. Tapi gimana ayah dapat berbuat baik kepada kita, sedangkan kita belum ada? Gimana kebaikan itu, gimana maksud? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan dicela dengan dia. Ya. Ibadah masalahnya. Ibu itu madrasah pertama. Tapi peran ayahnya di sini peran utama untuk mendapatkan ibu yang seperti itu. Dan kalau bicara pahala, mendidik anak, membesarkan anak, mengajarin anak, subhanallah. Rasul SAW pernah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat jalanmu. Satu orang aja lewat jalanmu. Itu lebih baik daripada harta yang paling mulia. Kalau dulu tuh onta merah. Maka ini kesempatan buat orang tua. Dia harus berpikir bahwasanya mendidik anak ini ibadah dan dakwah. Sehingga dia bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana dia bersungguh-sungguh melaksanakan sholat yang 5 waktu. Apalagi ini pahalanya nyambung. Orang tuanya ntar mati, anaknya sholat. Karena didikan orang tuanya. Terus orang tua itu dapat pahala. Kemudian ketahuilah bahwasanya mendidik anak itu dengan contoh. Bukan hanya dengan ceramah. Capek tuh anak-anak. Diceramain sama abahnya. Kasih tahu kamu harus gini, harus gini. Subhanallah. Mereka perlu contoh. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Nabi aja disuruh mencontoh. Mencontoh nabi-nabi yang sebelumnya. Dan manusia secara naluri itu suka mencontoh orang yang paling sering dia lihat. Yang ada kedekatan sama dia. Maka hendaklah orang tua menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Sholat nih. Kenapa sholat bagi laki-laki itu lebih baik di rumahnya? Kecuali sholat fardu. Kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di mana? Di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena ada banyak hikmah di sana. Menerangi rumahnya, menjaga dirinya dari riya, lebih tertutup, dan untuk menjadikan baiti jannati. Anak-anak kalau melihat abahnya sholat, anak-anak kecil belum bisa dikasih tahu. Tahu-tahu dia berada di sebelah bapaknya, di sebelah ibunya. Dia berusaha sujud sampai terjungkal. Contoh yang dia lihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di atas tauhid. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau kita ngelihat ada yang jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Buddha, jadi ateis, macam-macam kita lihat Ustaz. Nah, Pak Bawahu kata Nabi SAW. Bapak ibunya nih. Ini bapak ibunya, ini kerjaan bapak ibu. Yuhawidanihi
au yunassiranihi, au yumajjisani. Bapak ibunya itulah yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, bapak ibunya. Anak itu ketika melihat orang tuanya melakukan ritual, biasanya dia akan ikut. Maka tolong bapak ibu untuk menjadi contoh yang baik dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah, dalam urusan adab dan perilaku. Anak-anak kalau sering dengar bapaknya marah kemudian mengeluarkan ucapan yang kotor, hal itu akan terekam. Ya. Nanti dia akan keluarkan. Kemudian perlu adanya perencanaan. Kalau bicara ingin masuk surga, ya perlu direncanakan. Bagaimana kita mengkondisikan rumah. Mau beli rumah nih, beli rumah di mana? Di mana kau mau beli rumah? Ya, yang dekat masjid. Yang lingkungannya orang-orang soleh. Yang orang-orang dapat saling mengingatkan kita. Jadi perlu ada perencanaan. Perlu diatur. Orang bangun rumah itu direncanakan, digambar ini dan itu. Maka orang tua perlu merencanakan hal itu. Merencanakan rumahnya, tempatnya, keluarganya. Soalnya kalau kita tidak merencanakan hal itu, ya akhirnya anak kita nih jadi apa nanti? Memilih sekolah, itu direncanakan. Banyak sekolah Islam. Tapi orang tua kan ingin yang terbaik. Maka dia perlu lihat, kalau sekolah di sini jadi apa tuh anaknya? Hafalan Qur'annya berapa? Terus karakternya gimana nantinya? Orang tua merencanakan, tapi biasanya urusan dunia. Tadi yang disebutkan di awal, bagaimana nih anak lulus langsung bekerja. Ada itu pemikiran, boleh aja. Tapi ingat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan cuma di dunia loh. Jangan cuma itu yang jadi ambisi. Jadi perencanaan ini dalam rangka ya menjadikan anak-anak itu terkondisikan. Kita juga harus mengkondisikan rumah kita. Anak-anak tumbuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah ini, selanjutnya pendidikan anak-anak itu adalah perhatian dan kasih sayang. Nabi SAW, gimana sayangnya sama anak-anaknya, sama cucunya. Ada nih emak-emak yang gak perhatian, ternyata kuku anaknya udah panjang. Udah panjang-panjang. Sampai dapat surat dari sekolahan, maaf tolong kuku anaknya dipotong. Masalahnya di mana? Orang tuanya. Ngelihat kadangkala pakaian anaknya ini belum disetrika, kotor. Ada orang tua yang gak peduli gitu loh. Engkau perlu peduli sama mereka. Sama kebersihan mereka. Sama kesehatan mereka. Ada anak-anak yang kurus. Ini kok kurus banget. Emak bapaknya Masya Allah gede-gede. Kenapa itu terjadi? Kita lihat Nabi SAW. Bagaimana beliau itu peduli banget sama Hasan dan Husain. Ini udah cucu. Ya memang kadang-kala cucu itu lebih berat daripada anak sendiri. Karena anaknya udah gede sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW membacakan ruqyah kepada anaknya. Beliau mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. U'idzukuma.
Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setan dan binatang-binatang dan dari kejahatan semua mata yang mencela. Maka engkau buktikan pedulimu. Mau tidur, yuk nak baca ayat kursi. Dicium anaknya, disayang anaknya. Bacain qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas 3 kali. Kau baca kemudian kau usapkan kepada tubuhmu. Tuh anak ikut. Ikut tuh anak. Masya Allah, kita lihat bagaimana orang tua sebelum tidur dulu cerita. Masya Allah, anak punya ibu. Biasanya kalau anak mau tidur, dia cerita ini dan itu. Jadi agar connect kita sama anak. Bukan malah jauh sama anak. Ahibati fillah. Sebelum anak-anak kita hilang, mereka nanti akan pergi. Karena kalau bapak ibunya, ketika anak-anak tuh mau dekat sama bapaknya, mau dekat sama ibunya, sang bapak sibuk. Sang ibu juga sibuk. Suatu saat, dengan bertambahnya umur, nih anak punya kawan. Dia punya komunitas. Dia punya teman-teman curhat. Dan tatkala itu engkau akan kehilangan anak. Pergi dia sudah. Tatkala orang tua sudah mulai tua, mulai sudah sepuh, dia kepingin dekat sama anaknya, kata anaknya, afwan ayah, anak ada janji. Afwan ayah, anak mau ketemu fulan. Afwan ayah, kemana ayah? Engkau kok kayaknya gak mau hormatin ayah. Mungkin sang anak akan mengatakan, kemana ayah ketika anak butuh sama ayah? Ketika anak perlu pelukan ayah. Ketika anak perlu kasih sayang ayah. Ketika anak ingin ngobrol sama ayah. Ketika anak ingin duduk makan bersama ayah. Ayah kemana? Ibunda kemana selama ini? Maka para orang tua jangan hanya sibuk bekerja. Dan engkau berdalih, oh demi anak-anak ini. Anak-anak membutuhkan sesuatu yang lain. Bagaimana Nabi SAW menciumi anak-anak itu. Dia cium dengan penuh kasih sayang. Datang orang Badui melihat seperti itu, lalu dia mengatakan, atuqabbiruna sibyanakum. Oh, kalian ini mencium anak-anak kalian. Dia memandang hal itu hal yang nggak seharusnya gitu dilakukan. Seorang laki-laki itu harus menjaga wibawanya. Lalu Aqra bin Habis mengatakan, aku tuh punya 10 anak. Satu pun gak ada yang aku cium. Kata Nabi SAW, apa yang bisa aku lakukan? Mungkin Allah sudah mencabut kasih sayang dari diri. Maka sekarang Anda lihat, ada gadget yang membuat orang tua kurang peduli sama anak. Dia punya kegiatan sibuk, anak ini kasih gadget sana pergi. Dia punya kesibukan. Padahal mereka butuh kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya bersama anaknya yang udah gede, anaknya udah gede, udah menikah. Kasih sayang itu tetap ada. Tetap harus hadir. Beliau benar-benar menciptakan suasana rumah itu yang penuh dengan kehangatan. Beliau makan bersama mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Hakim, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbah kalaman wa hadithan min Fatimah bi Rasulullah SAW." Aku nggak pernah melihat seorang yang lebih mirip gaya ngomongnya, gaya bicaranya, yang lebih mirip dengan Nabi SAW daripada Fatimah, putri Nabi SAW. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha wa qama ilaiha. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, itu Nabi menyambut putrinya ini. Beliau berdiri, fa'akhadha biyadiha, diambil tangannya, dicium ini Fatimah, didudukkan di tempat duduknya.
Kita perlu duduk makan bersama. Satu nampan. Kita kan sekarang kalau melihat orang tua tuh kalau ingin menyenangkan anaknya, yuk makan kemana? Makan ke warung, restoran ini itu macam-macam. Iya, mungkin nggak ada masalah. Tapi engkau juga perlu punya suasana. Makan di rumah satu nampan. Satu nampan. Bersama istri, anak-anak semua. Biasanya kan makan di meja makan tuh. Berjauhan. Ngambil ini, ngambil itu. Perlu makan sambil beradu kepalanya. Dan boleh jadi di situ ada makanan yang enak engkau ambil. Engkau berikan kepada anakmu yang sudah gede. Engkau berikan. Fadllah. Mungkin sang anak mengatakan, aduh aku kan udah gede. Makan. Supaya dia merasakan cinta itu. Di situ bisa menjadi majelis untuk menyelesaikan masalah. Untuk mendengarkan curhatan mereka. Jadi kita perlu mengkondisikan. Ingat, pendidikan itu pendidikan karakter. Itu juga perlu jadi perhatian orang tua, anak-anak yang diajari adab. Ya, bukan hanya dengan omongan. Kadang-kala perlu panggil orang nggak apa-apa. Dulu para khalifah itu memanggil guru khusus untuk memberikan pendidikan etika. Diajarin etika anak itu. Diajarin bagaimana memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana mereka menjadi yang disiplin. Kemudian ahibati fillah, perlu orang tua itu berdialog sama anak-anak. Kadang kalau anak-anak sudah mulai gede ya, yang jangan perintah terus. Anak-anak punya keinginan kadang-kala. Perlu ada dialog sama mereka, dengarkan isi hati mereka. Kalau memang bagus, katakan bagus. Tapi kalau memang bagus tapi bermasalah yang ada di pemikiran dia, engkau katakan ini bagus, cuma masalahnya kayak gini, kayak gitu. Sebutkan sisi positif, negatifnya. Rasul SAW itu bermusyawarah dengan sahabatnya. Bermusyawarah sama istrinya. Karena pada hakikatnya kita ingin anak-anak kita bersama kita masuk surga Allah Azza wa Jal. Kemudian ahibati fillah, masih banyak yang lainnya. Tapi anak ingin mengingatkan doa. Berdoa engkau. Anak-anak kepingin masuk surga. Coba dicek, dikumpulin. Doa anak isinya apa sih? Buat anak-anak itu. Apakah anak berdoa dengan penuh keikhlasan? Apakah anak berdoa memohon kepada Allah surga seperti anak memohon kepada Allah anak itu lulus tes untuk masuk kuliah? Bagaimana orang tua ketika anaknya mau kuliah ya, mau masuk ke perguruan tinggi yang mungkin saingannya berat sekali. Nih orang tua berusaha melobi sana, melobi sini. Bahkan kadangkala dia kalau harus bayar, dia bayar. Tatkala dia berdoa, kadangkala ditambahin puasa sunnah, ditambahin sodako, dia mohon sama Allah. Ketika minta surga buat anak-anak, kita lakukan itu? Atau kita santai? Padahal surga Allah itu mahal. Mahal sekali. Maka berdoalah untuk anak-anakmu. Dengan hati yang tulus. Baca doa Rabbana. Seperti doa orang-orang yang soleh di surat Al-Furqan. Hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imam. Waj'alna lil muttaqin. Jadikan kami imam, pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin perusahaan? Pemimpin kota? Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Minta. Pernah ada kejadian Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Dia sudah capek ya, anaknya dididik udah berat ya. Udah berat. Akhirnya dia berdoa minta saya, ya Allah, aku sudah usaha ya Allah untuk mendidik dia, untuk ngajarin dia ya Allah. Kayaknya ini yang maksimal yang bisa aku lakukan. Aku serahkan dia sama engkau ya Allah, engkau mohon dia dididik dan diajari.
Subhanallah. Jadi anak benar dia. Dan orang tua juga perbaiki dirinya, perbaiki hubungan dia sama Allah Azza wa Jal. Perbanyak istighfar. Sehingga Allah akan memperbaiki hubungan dia sama anak-anaknya. Bagaimana Sa'id bin Musayyib dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku benar-benar akan menambah solatku, ibadahku aku akan tambah agar Allah menjagamu. Jadi kita perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke MC. Jazakumullah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama tausiah atau kajian Islami yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Syafiq Rizabah selama MA, yang sungguh sangat penting untuk kita ketahui dengan tema Ayah Ibu Ajak Aku ke Surga. Baik, perlu kita ketahui saat ini alhamdulillah yang mengikuti kajian Al-Mukarram Dr. Syafiq Rizabah Salama di Zoom ini berjumlah 600 lebih, dan di YouTube sudah mencapai 1.600. Tidak ada masalah. Masya Allah. Bukain hati. Al-Mukarram Ustadz Syafiq, di sini kami sudah mencatat ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Dimohon untuk dijawab Ustadz. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya jika seorang anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan alasan kesibukan dan yang lainnya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Panti jompo itu bagus. Panti jompo itu harus ada. Untuk siapa? Untuk orang-orang tua yang nggak punya anak. Ada orang tua yang nggak punya anak, sehingga ya gimana dia mau hidup. Tapi kalau punya anak, Allah itu berpesan kepada anak ini. Banyak pesan Allah dalam Al-Quranul Karim. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah membuat ketetapan, engkau nggak boleh beribadah hanya kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibar. Ahaduhuma au kilahum. Apabila salah satu ada atau kedua-duanya dari orang tuamu itu sudah sepuh dan berada di sisimu. Indak. Bukan indah panti jompo. Bukan diletakkan di tempat lain. Indah, di sisimu. Nah. Iya. Satu ibu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi terkadang 10 anak itu belum tentu bisa merawat satu ibu. Semua punya kesibukan. Semua punya pekerjaan. Iya. Karena biasanya orang tua sudah sepuh dan anaknya sudah pada menikah semua. Sehingga dia berpikir, ya gimana anak bisa menikmati hidup ini? Maka meletakkan orang tua di panti jompo. Engkau tanya sama ibu. Bagaimana penderitaan dia di sana? Apa yang dia rasakan? Tatkala anaknya menghilang,
tatkala anaknya sibuk mencari dunia. Kalau memang anaknya sibuk bekerja, maka engkau perlu ada orang yang menungguin ibu. Bukan di panti jompo, tapi di rumahmu. Ada perawat yang merawatnya bersamamu ketika engkau mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kalau bicara dititipkan di sana orang tua, maka ini salah satu bentuk tidak menghormati dan menghargai orang tua. Sampai ada orang tua, ya Allah jemaah, ana lihat orang tua ana dua. Dua-duanya udah sepuh. Udah sakit-sakitan. Ibu ana stroke ya. Abah ana ya punya masalah di lututnya. Itu kalau ana sakit, nggak bisa jumpain mereka. Mereka tuh datang. Cuma ingin melihat anak gimana. Dan kalau bicara dunia, engkau mungkin punya kesibukan mengumpulkan harta. Ya. Mau dibawa kemana tuh harta? Sebagian manusia sampai titik duitnya nggak tahu mau dikemanakan. Ada manusia yang sudah banyak hartanya tapi nggak berhenti mencari seperti minum air laut. Sedangkan orang tuanya ini pintu surga yang terindah buat dia. Pintu yang terindah tuh orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan syaqiyun abdun. Sengsara seorang hamba. Masuk neraka nih orang. Adraka walidayh. Ahadawma au kilayhima fil kibar. Falam yudkhilahul jannah. Ini anak yang dapat orang tuanya masih hidup, udah tua, satu atau dua-duanya, tapi nggak bisa masuk surga dia. Maka hendaklah para istri kalau mendapatin suaminya punya orang tua yang sudah sepuh, hendaklah dia mendukung suaminya. Kalau bicara urusan kenikmatan dunia, sebentar kenikmatan dunia. Kelelahanmu membantu suami merawat orang tuanya, insya Allah mengantarkanmu kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu fiqna. Jazakallah khair Ustaz Syafiq Liza Basalamah. Masya Allah Ustaz, saya teringat orang tua saya. Sedikit air mata saya mengalir saat penjelasan tadi. Pertanyaan selanjutnya, jika yang sudah Ustadz sampaikan bahwasanya anak adalah aset akhirat yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun saat nanti kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Mahibati fillah. Anak yang durhaka kepada orang tua, maka nanti perlu ada persidangan. Dan akan ada persidangan nanti pada hari kiamat. Tadi kita membacakan ucapan Ibnul Qayyim. Bahwa kebanyakan penyebab rusaknya anak, itu orang tua. Ketika anak ini durhaka, dan orang tua menjadi penyebabnya, gimana anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tua untuk masuk surga? Anaknya ini nggak benar nih. Anaknya ini durhaka. Dipanggil anaknya. Engkau gimana? Allah memerintahkan kepadamu untuk berbakti kepada orang tua. Engkau melakukan itu kepada ayahmu. Lalu orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, abahku ini gak benar sama aku. Dia tidak memiliki ibu yang benar buat aku. Kemudian dia tidak mengajarkan kepada aku Quran. Walau apa tentang ilmu agama. Dia juga memberikan. Maka Umar kemudian mengatakan kepada para sahabat,
pada orang-orang yang hadir di sana, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian hendaklah berbuat baik kepada anak-anak kalian. Anak-anak kalian insya Allah berbakti sama kalian. Jadi anak-anak yang durhaka apakah akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Dia nggak memikirkan dirinya masuk surga. Mungkin dia masuk neraka. Di sini boleh jadi dia menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Anak-anak yang soleh, Masya Allah, itulah yang akan memberikan syafaat kepada orang tua. Sehingga Nabi SAW ketika menyebutkan manusia kalau meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, yakni orang tua kalau punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya, dapat tuh orang tua. Dia mungkin bukan ustadz, dia mungkin bukan guru, tapi dia ngajarin anaknya baca alif, ba, ta, tha. Itu masuk kepada rekeningnya orang tua. Karena dia yang ngajarin. Terus ketika anak itu baca Quran, orang tua dapat tuh kiriman terus. Kemudian sedekah jariyah. Kemudian yang ketiga, walad saleh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau anak itu durhaka, gimana dia akan mendoakan orang tuanya? Sedangkan dia memikirkan dirinya juga enggak. Sholat kadangkala juga bolong-bolong. Dan di antara syafaat anak itu, kalau anak itu meninggal dunia sebelum baligh, di mana Nabi SAW menjelaskan nanti akan ada anak-anak di pintu surga yang tertahan. Disuruh orang itu pada rebutan ya, berdesak-desakan masuk surga. Ada anak-anak itu yang malah tidak ikut berdesak-desakan. Lalu dikatakan kepada mereka, Allahumma malahum munhabitun. Kenapa mereka kok tertahan di sini? Kenapa? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya abauna. Kami akan menanti di sini sampai orang tua kami datang. Itu syafaat buat anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik. Maka ini kabar gembira buat orang tua yang punya anak bayi meninggal, belum balik meninggal, sabar. Ridha sama ketentuan Allah. Supaya anak itu bisa memberikan syafaat kepada dia. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak yang soleh dan soleha, yang dapat membahagiakan orang tuanya di dunia maupun saat nanti di alam akhirat. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan anak. Jika anak yang kita didik dengan ilmu-ilmu agama, dengan sopan santun yang dicontohi oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, namun tetap tidak sampai hidayah Allah kepada anak kita, apakah boleh kita bertindak tegas bahkan kasar terhadap anak kita? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Pemilik hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Kita membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya tidak mau beriman. Salah satu anaknya. Sampai ketika Nabi Nuh naik perahu, hujan dengan deras turun dari langit. Bumi pun menyumberkan air sampai tungku-tungku api itu penuh dengan air. Sumber air. Nabi Nuh melihat anaknya. Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayyarkam ma'ana. Wala takun ma'al kafirin." Ananda, anakku, kata Nabi Nuh. Wahai anakku, ayo engkau naik sama kami. Naik, nak. Jangan
Jangan gabung sama orang-orang kafir, Ustaz. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Kata ayah, la asimal yawma min amrillah. Gak ada nak yang selamat. Gak ada yang selamat dari urusan Allah. Akhirnya anaknya tenggelam. Baik. Tugas orang tua memang harus maksimal ya. Karena bicara amanah, kita harus maksimal. Apakah boleh kita memukul anak kita? Bertindak tegas kepada mereka? Nah. Rasul SAW mengatakan, Muru awladakum bis salah li sab'in. Suruh anak kalian mendirikan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Itu disuruh sholat. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka kalau 10 tahun nggak sholat dipukul. Namun ada proses pendidikan tanpa memukul yang cukup panjang. 3 tahun bayangin. Umur 8 tahun, 9, 10 tahun. Baru ketika 10 tahun dia itu nggak sholat, bukan cuma disuruh, dihukum. Namun hukuman itu tidak boleh mencederai. Tidak boleh mematahkan tulang. Orang tua ketika memukul anaknya itu memukul dengan cinta dan kasih sayang. Bukan dengan emosi. Ada cinta dia. Dia kepingin anaknya benar. Kemudian bicara memukul ini juga orang tua harus lihat. Lihat apa? Dia melihat karakter anaknya. Ada anak-anak itu yang sebenarnya nggak perlu dipukul gitu. Tapi perlu diiming-imingin. Dikasih reward. Kadang-kala orang tua enggak. Ketika anaknya benar, kasih hadiah tuh anak. Berikan kepadanya penghargaan. Ketika dia menyelisihin, ini baru ada hukuman buat dia. Sehingga anak itu tahu, oh kalau aku nggak benar, aku dihukum gitu loh. Kalau aku benar, aku dihargain. Ketika ini terpatri dalam pemikiran dia, insya Allah dia akan jadi orang baik. Harapannya seperti itu. Kemudian orang tua, kalau anaknya nggak benar, jangan langsung marah sama anaknya. Apa yang dilakukan? Benerin hubunganmu sama Allah. Benerin. Karena boleh jadi anak itu jadi gak benar karena hukuman dari Allah buat kita yang gak benar. Maka engkau perbanyak istighfar. Sekali lagi kalau bicara marah sama anak, menghukum anak dengan hukuman yang mungkin keras, kalau memang itu berguna silahkan. Tapi kalau dikatakan kayaknya anak ini gak bisa dikerasin. Disinilah orang tua harus pintar-pintar. Anak punya anak 6. 6 ini karakternya beda semua. Ada yang satu, dipukul, nggak nangis dia. Dia tahu dia salah. Ada satu yang diteriakin, air matanya langsung rontok. Jadi nggak perlu dipukul gitu. Jadi kondisi itu yang harus kita pelajarin sehingga orang tua nggak salah gitu loh. Ada yang dipukul tambah jadi anaknya tambah nggak benar. Apa manfaatnya kita memukul dia? Kalau ternyata membuat dia tambah nggak benar. Jadi orang tua hendaklah pandai-pandai melihat hal itu dan semaksimal mungkin dia mendidik anaknya. Sisanya serahkan sama Allah. Cerita yang tadi Fudail bin Iyad yang mengatakan, ya Allah aku udah maksimal, ya Allah aku serahkan kepada engkau. Aku minta engkau yang mendidik dia, ya Allah. Jadi benar-benar mentauhidkan Allah, bergantung dengan pencipta. Tidak bergantung dengan pemikirannya, dengan emosinya, dengan gayanya, dengan caranya. Tapi bergantung sama Allah, yang lain ini cuma sebab. Barakallahu fiik. Jazakallah. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah benar kekhawatiran orang tua di zaman sekarang anak itu bergaul sudah bebas, baik muslim maupun non-muslim, bahkan muslim yang masih melakukan larangan Allah seperti minuman keras dan lain sebagainya. Alasan anak itu yang terpenting saya tidak melakukan apa yang Allah larang. Dan yang terpenting
orang itu baik kepada saya. Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya adalah teman itu dapat mempengaruhi kita. Orang yang memakai minyak wangi, kita sebagai temannya pasti ikut wangi di sekitarnya. Kalau kita punya teman yang pekerjaannya pandai besi, pasti kita akan mengenai percikan apinya. Dari hadis tersebut, bagaimana sikap kita sebagai orang tua dengan alasan anak itu bahwa ia tidak melakukan hal yang Allah larang. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu perlu kawan. Dia nggak mungkin sendirian. Orang tua harus punya peran dalam memilih teman buat anak-anaknya. Baik itu dengan arahan atau mencarikan kawan. Anak-anak yang kuliah, kemudian dia hidup di kos-kosan. Nasihat anak buat para orang tua, sekali-kali engkau datang ke kos-kosan. Engkau datang. Engkau katakan kepada anakmu, nak, abah kepingin ngundang makan semua sohib-sohib. Di situlah engkau akan lihat bersama siapa anak kita berkawan. Karena ada orang tua yang hanya fokus, anaknya telepon, kirim duit ayah, kirim. Kirim duit, kirim. Maka tolong diperhatikan masalah kawan. Tadi udah disebutkan hadisnya. Bahwasanya kawan ini sangat berpengaruh sekali. Jadi bukan sekedar teman main. Tapi boleh jadi dia menarik dia ke neraka atau menarik ke surga Allah. Di dalam dunia pertanian, sampaikan kepada anak kita. Nah, abah mau tanya nih, nak. Kalau ada segerombol buah mangga, ada satu yang busuk, nak. Kira-kira bagaimana dengan buah-buah yang ada di sekitar? Jadi busuk nggak? Tanyakan kepada dia. Supaya dia berpikir tadi. Karena dia mengatakan kan, aku kan nggak ikut minum. Aku nggak meninggalkan sholat. Tapi aku berkawan sama mereka gitu. Maka tadi sampaikan. Buah anggur yang busuk itu, kalau nggak dipetik, maka yang di sekitarnya akan busuk. Maka disinilah kita lihat kenapa pemerintah kita itu membuat yang namanya LP, Lembaga Pemasyarakatan. Kenapa? Orang ini harus dipisahkan dari masyarakat. Kalau dia tetap di masyarakat, dia akan membuat masyarakat jadi buruk. Petani, namanya petani. Itu kalau mereka nanam padi, awal nanam padi, tahu-tahu ada sekelompok padi yang menguning. Biasanya mereka akan langsung cabut. Ternyata dapat berpengaruh kepada padi yang di sekitar. Dan COVID-19. Karena kalau mereka kan perlu diajak berpikir secara logika. COVID-19 ini. Kenapa sih kita suruh jaga jarak? Kenapa kita suruh pakai masker? Karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Walaupun enggak, anak-anak enggak kena COVID katanya. Dia juga enggak kena COVID. Wallahu a'lam. Nggak tahu gitu. Maka orang tua menghadapi anak yang seperti ini, ya perlu sabar menghadapi dia. Berikan contoh-contoh kepada dia. Bagaimana orang yang gara-gara kawannya, kemudian dia minum. Dulu anak punya kawan ya, di pesantren. Kemudian dia keluar, dia cerita. Anak punya kawan-kawan di tempat anak, mereka minum, mereka ini, anak enggak. Anak cuma, ya bersama mereka lah karena mereka kawan di kampung. Dapat berapa bulan, anak dapat kabar fulan sudah jadi seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua harus berusaha untuk memberikan pemahaman, tapi itulah cuma. Kita perlu punya waktu sama anak-anak kita. Anak-anak kita sukanya apa sih? Supaya dia ada teman curhat, ada teman bermain. Kadang-kadang dia ngomong, anak nggak punya kawan gitu loh. Ya carikan kawan. Dan kasih dia doa juga.
agar dia berdoa memohon kepada Allah mendapatkan kawan-kawan yang baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian dengan orang-orang yang jujur. Karena kawan-kawan yang baik itu akan memberikan syafaat juga pada hari kiamat. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Ana pribadi. Ana ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolahan yang telah mengundang Ana. Ini sebuah kehormatan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah khair. Ana kembalikan ke moderator dan sepertinya Ana mohon undur diri ya karena ada Baik, kesibukan lainnya. Jazakallah khair. Jazakallah. Alhamdulillah telah selesai kajian Islam kita pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, kami sedikit menyimpulkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang Allah sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro, bahwasanya kalau kita ingin ke surga Allah, semua kita ingin ke surga Allah, marilah kita ajak anak, istri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah marilah kita dapatkan nikmat yang terbesar, yaitu memiliki anak yang soleh dan soleha. Marilah kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kenalkan mereka kepada sifat-sifat terpujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwasanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita, dan satu yang mungkin sering dilupakan oleh orang-orang, ayah adalah kepala sekolahnya. Tidak mungkin seorang ayah, seorang kepala sekolah tidak mengetahui bagaimana pendidikan anaknya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Dr. Syafiq Riza Basalama MA dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.